Sedan menatap layar ponselnya dan melihat artikel tentang dirinya yang semakin banyak dilihat oleh orang-orang. Hal yang berhubungan dengan keluarga Lamuel memang sangat mencuri perhatian orang-orang, apalagi semenjak kabar ini mencuat. Media sosial semakin ramai membahas hal ini. Nasita yang sibuk menatah makanan buatannya di atas meja mengerutkan keningnya melihat wajah Sedan terlihat cemas. Entahlah, semenjak pulang dari perusahaan tingkah Sedan tampak aneh dan suaminya terus melihat layar ponsel miliknya. Nasita melangkah menghampiri suaminya. Mas Sedan sedang melihat apa? Pria itu tampak terkejut kalah melihat Nasita sudah berdiri di dekatnya. Buru-buru ia menyembunyikan ponselnya. Alis Nasita mengerut dengan tingkah suaminya yang tidak biasa. Ada apa sayang? Makanannya sudah jadi. Mas sedang lihat apa tadi? Tanya Nasita begitu penasaran sambil melirik ponsel yang Sedan masukkan ke dalam saku celana. Hanya masalah pekerjaan, jawabnya sambil bangkit dari sofa. Oh begitu, soalnya aku lihat wajah Mas terlihat cemas, seperti memikirkan sesuatu yang cukup berat. Ya begitulah pekerjaan Nasita, memang tidak mudah, apalagi aku bertanggung jawab penuh, jadi cukup berat beban yang harus aku tanggung, jawab Sedan seadanya. Nasita hanya manggut-manggut dengan ucapan suaminya. Kini keduanya segera duduk di kursi masing-masing untuk menikmati makanan malam ini. Bagaimana Mas, masakan aku enak tidak? Mata Nasita tampak berbinar-binar kalah melihat suaminya mulai memakan masakannya. Enak sayang, ternyata kamu sangat pintar sekali memasak. Nasita tersenyum sumringah mendengar itu, apalagi melihat Sedan begitu lahap memakan masakan buatannya. Di sela-sela acara makan mereka berdua, Nasita melontarkan pertanyaan, apa Mas Sedan sudah menemukan sekolah yang tepat untuk Ehan? Maaf Nasita, aku terlalu sibuk, jadi tidak sempat meminta Vino mencarikan sekolah yang bagus untuk Ehan. Oh begitu, tidak apa-apa, jika Mas sibuk, aku bisa cari sendiri. Kasihan Mas Sedan semakin repot karena masalah pekerjaan dan ditambah mencari sekolah untuk Ehan. Aku tidak merasa direpotkan Nasita, kamu tenang saja, besok Vino akan mencari sekolah terbaik untuk Ehan. Nasita mengangguk dan kembali melanjutkan makannya sekitar setengah jam. Setelah selesai makan malam, keduanya segera ke kamar untuk istirahat dan Sedan kembali meminta jatah pada Nasita. Pria itu kembali mengajak istrinya berhubungan, setidaknya dengan beberapa teguk yang ia dapatkan, ia bisa lebih tenang. Jujur ia pusing memikirkan hal ini. Nasita pun tampak tidak menolak ketika melayani suaminya, meskipun tubuhnya terasa lelah. Aku yakin pasti Sedan ketar-ketir karena masalah ini, ucap Laura sambil memandangi artikel di layar ponselnya. Ia tersenyum sinis seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia menikmati penderitaan Sedan, apalagi yang melihat berita ini semakin banyak. Ia ingin melihat Sedan hancur. Ia memang menyebarkan sebuah video tak senonoh antara dirinya dengan seorang pria yang memiliki wajah dan tubuh yang sekilas sama persis seperti Sedan. Apapun akan ia lakukan untuk mencapai apa yang ia inginkan. Dalam video berdurasi 10 menit itu, ia melakukan sebuah hubungan di kamar tanpa memperlihatkan wajah pria tersebut, seolah-olah ia memang sedang berhubungan dengan Sedan. Kita lihat apa yang akan kamu lakukan Sedan, menyerah dan pasrah atau akan melakukan perlawanan? Tapi sepertinya publik sudah tidak percaya lagi padamu. Suara tawa Laura yang keras mengisi setiap sudut dalam ruangan itu, tawa yang lepas dan penuh kepuasan. Sedan memejamkan matanya sejenak sambil mengatur deru nafasnya. Sekujur tubuhnya dibasahi oleh keringat. Ia menoleh ke samping memandangi Nasita yang juga tampak kelelahan. Wanita itu sudah larut dalam tidurnya. Aku harap pernikahan kita akan tetap baik-baik saja Nasita, dan semoga aku bisa segera menyelesaikan masalah ini. Sedan menarik
lembut Nasita dalam pelukannya, lalu mengecup kening wanita itu yang berlumuran keringat. Aroma tubuh Nasita yang menenangkan membuatnya merasa tenang. Sesaat kemudian ia melepaskan lingkaran tangannya pada Nasita ketika suara telepon dari ponselnya berdering. Ia segera bangun dari kasur lalu mengambil belah pipi itu di atas meja. Di layar ponsel tertera nama sang papa di sana. "Halo Pak," Sedan bangkit dari kasur sambil mengambil handuk. "Apa kamu sudah memutuskan semuanya, Zedan?" Suara Lukas terdengar tegas melalui sambungan telepon yang terasa dingin dan menuntut. Nafas Zedan tertahan sejenak kala mendengar ucapan papanya yang menuntut jawaban darinya. "Belum, Pak. Apa tidak ada jalan yang lain?" Suaranya bergetar, kelelahan dan keputusasaan bercampur aduk. "Zedan, itu cara yang paling ampuh. Apa kamu tidak lihat berita itu semakin ramai diperbincangkan, bahkan beberapa klien mulai penasaran atas berita ini. Jangan sampai fleksibilitas perusahaan menurun karena masalah ini, dan kamu jangan terlalu overprotective seperti itu pada Nasita. Dia tidak akan kenapa-napa." Nada suara Lukas semakin keras, menunjukkan ketidaksetujuannya atas sikap Sedan yang memilih bungkam dan melindungi Nasita. Sedan menarik nafas dalam-dalam, lalu membalas, "Baik, Pak, dan sepertinya memang itu jalan keluarnya. Suruh Vino untuk menyiapkan semuanya. Kita harus sesegera mungkin melakukan konferensi pers dan mengambil tindakan." "Iya, Pak." Tidak lama sambungan telepon itu mati. Ia meletakkan kembali bedah pipi itu ke atas meja, lalu berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Suasana dalam rumah minimalis itu tampak hening dan senyap, meskipun di sana terdapat dua pasang suami istri yang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Sila yang sibuk dengan barang belanjaannya dan Narendra yang sibuk dengan ponselnya. Narendra menatap layar ponselnya, senyum sinis terukir di bibirnya. Ia merasa puas membaca komentar-komentar buruk yang menyerang saudara tirinya. Sejak Sedan membawa Nasita tinggal di rumah pria itu, Narendra mulai membenci Sedan. Kebenciannya semakin membara ketika tahu Sedan Nasita memiliki anak yang lahir dari hubungan yang tidak jelas. Mereka berdua bahkan tidak menikah, tapi itu lebih bagus. Setidaknya tidak ada status yang mengikat Nasita dengan Sedan. "Kenapa Mas senyum-senyum seperti itu?" Sila yang menyadari tingkah aneh suaminya segera mendekati Narendra. "Bukan urusanmu, aku hanya melihat berita saja." Narendra menjauhkan ponselnya dari Sila, namun Sila dengan cepat merebutnya. Kembalikan ponselku!" Sila berusaha menjauh ketika Narendra hendak merebut ponsel itu kembali. Ia menilik tajam sebuah berita dalam artikel online. "Bukankah ini saudara tirimu?" tanya Sila. Narendra merampas kembali ponselnya lalu menjawab, "Memang dia terlibat skandal dengan mantan calon istrinya kemarin, tapi itu hal yang sangat bagus." Kening Sila mengerut. "Oh, jadi ini alasan kamu begitu bahagia? Bukankah ini juga akan berimbas padamu?" Narendra seketika terdiam mendengar ucapan istrinya. "Maksudmu apa?" ia balik bertanya. "Apa yang kamu maksud dengan berimbas padaku?" Sila tersenyum tipis. Matanya menatap Narendra tajam. "Ini bukan skandal biasa, Mas Narendra. Ini akan berdampak besar pada perusahaan, mengancam para investor dan pemegang saham termasuk penghasilanmu. Jadi jangan bahagia seperti itu. Kalau perusahaan itu hancur, bagaimana kamu memenuhi kebutuhanku?" Narendra tertegun. Ucapan Sila menusuk tepat sasaran. Kegembiraannya sirna. Sila mengabaikan reaksi Narendra. Ia kembali sibuk merapikan belanjaannya. Narendra mengusap kepalanya yang mendadak pusing. Ketakutan mulai menggerogoti dirinya. Bukan hanya reputasi perusahaan saudaranya yang terancam, tetapi juga sumber pendapatannya sendiri. Nasita perlahan membuka matanya ketika mendengar suara yang samar-samar mengusik tidurnya. Saat membuka mata, ia melihat suaminya tengah duduk di sofa. Ia melirik ke arah jarum dinding yang menunjukkan pukul 2 malam. Tubuhnya dan hanya dibalut oleh selimut perlahan turun dari kasur. Ia mengambil pakaian tidurnya yang terletak di atas sofa. "Mas Sedan, kenapa belum tidur?" Pria itu tersentak. Nasita sudah berdiri di sampingnya. Cahaya remang-remang dari
Lampu tidur menerangi wajah Sedan yang tampak lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi bukti nyata betapa gelisahnya ia. "Aku hanya susah tidur," jawab Sedan, suaranya serak sambil mengusap wajahnya. Nasita mengamati Sedan dengan tatapan khawatir. "Yakin hanya susah tidur? Sejak pulang dari kantor, Mas terlihat berbeda. Ada yang mengganggu pikiran Mas." Hening, tangan Sedan terulur meraih tangan Nasita dan menggenggamnya erat. Sentuhannya lembut, namun ada getaran kecemasan yang terpancar darinya. "Ada sedikit masalah besar sebenarnya yang sangat mengganggu pikiranku." Ia memejamkan mata sejenak, seakan menahan beban berat yang tengah dipikulnya. "Aku perlu bicara padamu, Nasita." "Bicara apa, Mas?" Laura kembali membuat ulah. "Maksudnya membuat ulah seperti apa?" "Dia menyebarkan sebuah berita bohong, bahkan menyebarkan sebuah video yang tidak senonoh, seolah-olah kami berdua berbuat. Padahal itu bukan aku." Sedan memperlihatkan sebuah video yang berdurasi 10 menitan. Terlihat wajah Laura di sana, namun wajah pria dalam video itu tidak terlihat jelas. Nasita segera mengambil alih ponsel itu. Ia menonton sejenak video itu. "Tapi sekilas pria ini mirip seperti Mas jika dilihat dari belakang," komentar Nasita. "Memang Laura sangat licik dan sangat ingin menghancurkanku. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mas?" tanya Nasita menatap lekat suaminya. "Papa menyarankan untuk melakukan konferensi pers, dan sepertinya aku akan mempublikasikan pernikahan kita, Nasita." Sedan kembali menggenggam tangan Nasita. Wanita itu sedikit terkejut mendengar itu. "Mas yakin untuk mengumumkan pernikahan kita? Kenapa tidak? Lebih baik begitu. Ini semua untuk membungkam berita buruk itu. Aku tahu betul Laura ingin dengan menyebarnya berita ini, aku akan menikahinya." Nasita terdiam sejenak sambil menatap lekas suaminya. "Aku terserah Mas saja. Apapun yang terbaik aku akan mendukung." "Terima kasih sayang." Sedan menarik Nasita duduk di pangkuannya. Ia memeluk istrinya dengan erat. Ia sangat-sangat bersyukur Nasita memahami kondisinya sekarang, dan hatinya jauh lebih lega setelah mengungkapkan semuanya. Ternyata tidak seburuk yang ia bayangkan. Gedung Novatech Group dikepung wartawan dan jurnalis. Mereka berdesakan, antusias menantikan konferensi pers sore ini. Suasana di depan gedung begitu ramai dan sesak. Beberapa satpam tampak kewalahan mengatur kerumunan yang ingin menerobos masuk. Kedatangan Sedan semakin menambah hiruk-pikuk. Begitu keluar dari mobil, pria itu langsung dikawal ketat kalah memasuki gedung perusahaan. "Apa Tuan sudah siap dengan konferensi pers ini?" tanya Vino sambil melangkah menuju ruangan tempat konferensi pers akan digelar. "Iya, kamu amankan semuanya. Jangan sampai konferensi pers kali ini ada kendala." "Apa Nasita sudah kamu tempatkan di ruangan yang aman?" "Sudah Tuan, kerja yang bagus." Sedan sengaja meminta Nasita lebih dulu ke perusahaan agar tidak memicu hiruk-pikuk wartawan yang tentu akan semakin penasaran ketika ia membawa seorang wanita, pun itu demi keamanan dan keselamatan istrinya. Setelah 1 jam menunggu, ruangan konferensi pers yang megah akhirnya terbuka. Para jurnalis memenuhi ruangan, namun semua mata tertuju pada Sedan, duduk di kursi utama, diapit oleh orang-orang kepercayaannya dan Lukas. Pria itu menjadi pusat perhatian. Sorotan kamera seakan ingin setiap ekspresi di wajahnya. Sedan menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Selamat sore, terima kasih atas kehadiran para wartawan dan jurnalis pada konferensi pers hari ini. Saya mengadakan konferensi pers hari ini untuk menanggapi berita yang tidak benar dan telah mencemarkan nama baik saya, dan itu sangat mengganggu. Berita dan video yang beredar luas adalah fitnah belaka. Saya sama sekali tidak melakukan hal yang diduga-dugaan. Setelah pembatalan pernikahan saya dengan Laura, kami tidak pernah berhubungan atau bertemu lagi," tegas Sedan, dan pandangannya lurus. "Lalu bagaimana dengan pengakuan Laura?"
di sebuah platform media sosial yang membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan itu adalah berita yang benar. Salah satu wartawan mengajukan pertanyaan, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu hanya sebuah kebohongan, dan dia menciptakan kebohongan itu. Video yang sudah beredar luas sudah jelas itu bukan saya. Bahkan wajah pria itu tidak tampak jelas dalam video tersebut. Dengan tegas Zedan kembali membantah. Apakah Bapak Zedan berencana untuk mengambil tindakan hukum terkait berita tidak benar ini? Tanya seorang wartawan lagi. Zedan menjawab dengan tenang. Untuk saat ini saya rasa tidak perlu. Saya cukup membantah berita tersebut dan berharap publik dapat memahami bahwa itu adalah kebohongan. Para wartawan itu mengangguk sambil menulis beberapa poin penting dari masalah ini. Dalam konferensi pers ini tidak hanya untuk membantah tentang kabar buruk tentang saya, tapi juga mengumumkan dan mempublikasikan hal yang sangat penting, dan saya rasa tidak perlu ditutup-tutupi. Para wartawan itu saling pandang satu sama lain dan tampak penasaran dengan maksud ucapan Zedan. Dua pengawal mengiringi seorang wanita memasuki ruangan. Bisikan dan desas-desus langsung memenuhi ruangan. Wajah wanita itu asing bagi semua orang yang hadir. Zedan meraih tangan wanita itu, membimbingnya duduk di sampingnya. Izinkan saya memperkenalkan istri saya, ucap Zedan. Suaranya tenang namun tegas. Kami telah menikah. Saya merahasiakan pernikahan ini sebelumnya, tetapi karena pemberitaan yang salah ini, saya merasa perlu untuk mengklarifikasi semuanya. Suasana dalam ruangan itu seketika riuh kala Zedan mengeluarkan pernyataan itu. Sorot kamera yang menyilaukan langsung terotasi penuh pada Nasita yang tampak kesilauan. Kapan Anda menikahinya, Pak? Bukankah pembatalan pernikahan Anda dengan Laura kan baru-baru saja? Zedan terdiam. Ia menoleh pada Nasita sejenak. Wanita itu meremas kaki suaminya. Takut Zedan salah bicara dengan pertanyaan ini. Sebenarnya hubungan saya dan Laura terjadi karena sebuah perjodohan bisnis. Tapi karena ketidakcocokan, kami mengakhiri perjodohan tersebut. Dan untuk istri saya sekarang, kami sudah menjalin hubungan selama 5 tahun dan sempat putus hubungan karena ada masalah tidak bisa saya jelaskan di sini karena privasi. Sampai saya memutuskan untuk menikahinya setelah perjodohan saya dengan Laura batal. Para wartawan itu mengangguk mengerti. Bagaimana tanggapan Anda ketika berita buruk ini menimpa Pak Zedan, Bu? Kini wartawan melontarkan pertanyaan pada Nasita. Nek sehat? Zedan kembali menatap Nasita, menunggu tanggapan yang keluar dari mulut istrinya. Tentu saja saya sangat terkejut, apalagi berita ini beredar saat saya dan suami saya baru saja merayakan pernikahan kami, dan 2 minggu terakhir ini kami sering menghabiskan waktu bersama. Jadi kapan suami saya menghabiskan waktu bersama dengan Laura? Sedangkan postingan yang baru saja Laura publikasikan di Instagramnya bertepatan dengan pernikahan kami berdua. Saya pun memiliki bukti. Nasita mengeluarkan dokumen pernikahan mereka berdua. Jepretan kamera langsung memfoto bukti tersebut. Lukas yang melihat tindakan Nasita tampak tersenyum puas. Ini bukan hanya membungkam berita buruk itu, tapi langsung membuatnya tenggelam. Saya harap konferensi pers ini sudah sangat cukup untuk membantah kabar buruk tentang saya, dan saya ucapkan terima kasih kembali pada wartawan yang sudah berkenan hadir di konferensi pers ini, ucap Zedan dengan tegas. Gemuruh tepuk tangan seketika mengudara dalam ruangan, seolah menjadi saksi kebenaran yang telah terungkap. Zedan dan Nasita segera bangkit dari kursi mereka untuk meninggalkan tempat itu, bahkan tanpa ragu. Zedan menunjukkan kemesraannya di depan semua orang, dan itu tidak luput dari sorot kamera.
Setelah konferensi pers selesai, berita tentang bantahan Sedan atas berita buruk skandalnya dengan Laura langsung memenuhi media sosial, termasuk banyak artikel online yang menerbitkan tentang masalah itu. Mas, kita mampir dulu ke minimarket. Aku sudah janji akan memberikan jajanan untuk Ehan, ucap Nasita. Sedan segera menepikan mobilnya ke sisi jalan, tidak jauh dari minimarket yang akan Nasita singgahi. Setelah konferensi pers selesai, mereka memilih langsung pulang. Apalagi Ehan tidak bisa ditinggal terlalu lama. Meskipun di rumah ada pelayan, keduanya segera turun dari mobil Sedan, menggandeng mesra tangan Nasita dan berjalan bersama memasuki minimarket tersebut. Sekalian membeli stok makanan ringan untuk kita, sayang. Biasanya malam aku lapar, ingin makan sesuatu, ucap Sedan kala Nasita memilih-milih beraneka ragam makanan ringan di rak. Tidak, biasanya masih ingin makanan ringan, biasanya menghindari makan tengah malam. Nasita mengerutkan keningnya heran. Ya kan setiap malam kita sering begadang, jadi sering lapar, ucap Sedan dengan tatapan ambigunya. Nasita terdiam beberapa saat dan langsung memalingkan wajahnya, memilih fokus dengan belanjaan yang akan ia beli. Laura menggulir layar ponselnya kala melihat sebuah berita terbaru dari Sedan. Bukan berita tentang kehancuran pria itu, tapi sebaliknya. Apa maksudnya ini? Kenapa tiba-tiba melakukan konferensi pers? Laura meradang melihat klarifikasi Sedan yang diposting dalam sebuah platform media sosial. Aku yakin semua orang tidak akan percaya. Percuma kamu melakukan itu, Sedan, ucap Laura, berusaha yakin pria itu tidak akan lolos dari jebakannya. Tangan Laura meremas ponsel di tangannya, seolah ingin menghancurkannya. Namun kemarahan Laura seketika meledak kala dalam konferensi persnya itu, Sedan mengumumkan pernikahannya yang tak terduga. Tubuh Laura mendadak lemas, bahkan ponsel di tangannya tiba-tiba jatuh ke lantai. Nasita, istri Sedan, kapan mereka menikah? Tidak, ini tidak mungkin. Laura menjerit kesetanan. Ia mengepalkan kedua tangannya erat. Ini pasti hanya akal-akalan Sedan saja. Ini pasti hanya rencana liciknya saja agar aku terkecoh, ucap Laura, berusaha meyakinkan dirinya. Namun melihat bukti nyata yang Nasita keluarkan membuat Laura merasakan sakit luar biasa di hatinya. Tanpa bisa tahan, ia menangis histeris. Kebahagiaan yang terbingkai di wajahnya seketika lenyap oleh kekecewaan, kemarahan, dan kesakitan yang mendalam. Jika tahu Sedan akan menikahi wanita itu, ia akan berusaha menggagalkan pernikahan mereka. Tapi nyatanya mereka telah resmi menikah tanpa sepengetahuannya. Berarti ini alasan sebenarnya dari Sedan yang membatalkan pernikahan kita berdua. Karena wanita sialan ini. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Awas saja, aku akan menghancurkan kalian, teriaknya. Suaranya bercampur dengan tangisan yang pecah. Kemarahan dan kebencian memenuhi jiwanya. Laura benar-benar dihancurkan oleh Sedan. Hatinya hancur berkeping-keping. Rasa sakit menghujam dadanya seperti serpihan kaca. Ia yang berniat menghancurkan Sedan malah berbalik dihancurkan oleh pria itu dengan sebuah kenyataan yang menyakitkan. Kabar dari pernikahan Sedan dan Nasita yang diumumkan kepada publik benar-benar sangat mengejutkan. Bahkan tidak butuh waktu berjam-jam, kabar pernikahan mereka sudah tersebar luas. Dan kabar itu tidak luput dari Sophie yang sangat terkejut kala mengetahui hal itu. Bahkan ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat dari layar ponselnya. Perhatian Sophie yang fokus pada layar ponselnya langsung teralihkan ketika suaminya pulang. Wanita parubaya itu bangkit dari sofa, lalu segera menghampiri suaminya dengan raut wajah yang tidak mengenakkan. Mas, suara pekikan Sophie yang cukup keras membuat Lukas sedikit tersentak. Ada apa, Sophie? Lukas menatap heran dengan sikap istrinya yang tiba-tiba marah. Ini maksudnya apa? Sophie menunjuk layar ponselnya dengan jari telunjuknya. Suaranya meninggi. Sedan dan Nasita sudah menikah dan kamu tidak memberitahuku. Lukas menghela nafas berat lalu menjawab, ada alasan kenapa pernikahan mereka berdua sebelumnya dirahasiakan. Tapi sekarang pernikahan mereka sudah diumumkan. Jadi untuk apa dipermasalahkan? Tentu saja jadi masalah, Mas.
Nasita itu janda, asal-usulnya tidak jelas, jerit Sophie. Kemarahan menyelimuti suaranya. Aku tidak sudi memiliki menantu seperti Nasita. Lukas terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata istrinya. Janda, ternyata suaranya terdengar agak bingung. Kenapa Mas tidak tahu? Dia itu janda. Dan satu hal yang harus Mas ketahui, Nasita itu bekas istri Narendra, ucap Sophie. Suaranya meninggi. Aku tidak akan menerima Nasita sebagai menantu untuk kedua kalinya. Dan ini sangat mencoreng keluarga kita. Apalagi jika orang-orang tahu Zedan menikahi wanita bekas adiknya.